Ketahuilah, yang Koko yakini, kita punya ilmu itu bukan dari pinter atau tidaknya kita, IQ dan yang lain-lain, enggak. Tapi tergantung Sang Maha Pemilik ilmu, ridho enggak mau nitipin ilmunya ke kita. Dulu waktu banyak mendapat faedah dari AA, yang paling pertama Koko pikirin adalah apa yang AA baca sampai bisa mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu. Pengen tahu sumbernya apa, selain tentu lisannya dibimbing Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujiannya kepada Allah, Rabb semesta alam, dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang di channel YouTube pada di sini. Mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi kebaikan. Kalau di series yang ini kita akan mengkhatamkan kitab yang akan dibahas insya Allah, kitab Al-Hikam. Pertama, kenapa? Karena salah satu yang bikin kita utuh atau maksimal atau jadi kebaikan dalam belajar menuntut ilmu, salah satu syaratnya adalah khatam. Ya, nah, kadang kita itu rajin ngaji bisa jadi, tapi kadang nggak khatam. Ngaji fikih baru nyampe toharohnya aja udah selesai. Ngaji hadis baru nyampe Arba'in Nawawi itu pun belum selesai, padahal masih ada kutubus sittah. Ngaji tafsir misalkan baru Jalalain itu pun belum selesai, dan baru Al-Fatihah aja belum selesai. Maka yuk kita coba khatamin. Insya Allah di series kali ini kita pengen coba mengkhatamkan kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ya, yang mudah-mudahan nanti silakan bisa ditonton kapan saja. Insya Allah kita pengen sampai khatam, dari awal sampai semua hikmah yang ada dibahas di kitab ini kita selesaikan semuanya ya. Maka untuk itu jangan lupa kita masih sempurnakan dulu adab kepada penulis kitab ini. Ketahuilah, yang Koko yakini, kita punya ilmu itu bukan dari pinter atau tidaknya kita, IQ dan yang lain-lain, enggak. Tapi tergantung Sang Maha Pemilik ilmu, ridho enggak mau nitipin ilmunya ke kita. Salah satu cara paling baiknya adalah merayu Allah dengan adab itu tadi. Nah, adab ini banyak Masya Allah, salah satunya terhadap kitabnya, bahkan juga musonif penulis dari kitabnya. Maka salah satu adab kalau kita pengen ngaji kitab itu, kita bacakan doa-doa untuk musonifnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Minimal ada 5 stepnya. Yang pertama, basmalah, hamdalah, sholawat, terus doain musonifnya, dan juga guru-guru dan keluarganya. Ya, maka sederhana, contohnya bisa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah boleh pakai sayyidina atau tidak, kita sedang tidak bahas itu. Dan juga sebutkan nama musannifnya. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Lalu juga keluarga dan guru-gurunya, wali walidina wali masyayikh masyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Lalu dibacakan misalkan Al-Fatihah atau juga didoakan. Ya. Bismillah. Kita coba ngaji kitab ini demi Allah adalah salah satu kitab yang paling mengubah diri Koko. Bahkan ini juga dikaji di Darut Tauhid. Guru Koko sendiri, Agim, ngajarin kitab ini udah sekian lama. Dan dulu waktu banyak mendapat faedah dari AA, yang paling pertama Koko pikirin adalah apa yang AA baca sampai bisa mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu. Pengen tahu sumbernya apa, selain tentu lisannya dibimbing Allah ya. Maka ternyata salah satunya kan adalah kitab Al-Hikam ini, termasuk juga ada Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ya. Maka insya Allah kita coba bahas, selain tentunya kita juga mendalami Al-Quran, apa makna-makna yang ada di dalamnya. Tapi kitab ini juga Masya Allah ya. Dan pengen menjawab dulu, kadang orang bilang, wah berat tahu ngaji kitab Al-Hikam itu. Sebetulnya berat itu tergantung sudut pandang. Kayak orang suka main bola, dia nggak akan capek mau main berjam-jam, keluar duit juga hayu meskipun jatuh, tiguling dan lain-lain. Tapi bagi yang nggak suka olahraga, main bola itu penyiksaan. Nah, buku ini sebetulnya juga, kitab ini seperti mengubah sudut pandang dari yang bahagianya adalah punya duit, punya harta, punya lain-lain, tapi bahagianya sekarang jadi apa yang Allah suka. Sehingga ketika akhirnya dia masih bahagianya ya tadi dari duit dan yang lain-lain, tahu-tahu harus ngelepasin. Jadi Allah yang jadi tujuannya, bahagianya. Maka akhirnya
kecintaan terhadap duitnya itu yang bikin mungkin kitab ini dianggap berat. Padahal kalau mau dibilang, ya memang beneran tipis cuma segini, ini udah terjemahan loh. Apalagi kalau cuma matannya doang, yang dalam bahasa Arabnya. Lebih tipis lagi, segini udah terjemahan. Ya. Maka bismillah, kita lihat di dalamnya. Di dalamnya, di mukadimahnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, adapun manfaat dari kitab ini adalah mendidik hati, sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, dan bersih hati berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Ini mesti diperhatikan dulu, mendidik hati. Pendidikan di dalam Islam itu tujuannya ternyata nggak seperti yang kita kira. Orang kan suka kalau ditanya, anaknya sekolah ya bu, apa biar apa bu? Oh biar pinter. Oh nggak, tujuan pendidikan nggak bikin pinter. Kau ingetin lagi, salah satu tujuannya di dalam Islam pendidikan adalah di dalam Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Nyuciin jiwa. Karena izin ya, sekedar pinter akan ada orang yang udah pinter dari sananya bahkan tanpa sholat, bahkan tanpa berislam. Akan ada. Tapi coba kita lihat, kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Berarti bodoh malingnya. Tapi yang repot kan kalau malingnya pintar, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ini lebih repot. Apalagi kalau ngecek pintarnya dari mana. Oh, nilainya bagus. Di Konoha mah nilai juga bisa beli, kunci jawaban. Ijazah aja bisa dibeli. Udah mah nilai pintarnya dari kunci jawaban dan juga pakai ijazah yang bisa dibeli, tahu-tahu dapat amanah ngurus jutaan rakyat. Wah, ini agak repot. Ya. Yang pertama, ini berusaha menyucikan jiwa. Karena bismillah, jiwa udah suci, dia nggak cerdas pun jadi manfaat, jadi kebaikan, jadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Selanjutnya, sehingga mengenal zat Allah, demi Allah. AA selalu bilang guru kami, dan juga nggak cuma beliau ya, banyak guru-guru kami mengingatkan bahwa ilmu yang paling penting itu ilmu apa sih? Ternyata jawabannya adalah ilmu mengenal Allah. Karena punten ya, kita punya segala hal apapun gak kenal Allah. Lihatlah para maling di negeri ini yang korupsi, sebelum korupsi udah pada kaya belum? Udah pada kaya. Tapi karena gak ada Allah di hatinya, gak kenal Allah, akhirnya berani nyuri. Karena gak kenal Allah juga, akhirnya jadi gak yakin kalau rezeki itu sudah dijamin Allah, akhirnya berani nyuri. Suami pelit sama istrinya, mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau misalkan ngasih ke istri akan ditambah rezekinya sama Allah. Akhirnya jadi pelit. Ya. Jadi kita mesti kenal Allah. Karena dengan kenal Allah aja itu ngerembetnya luar biasa. Jadi taat syariat, syariat membuat kita beradab, akhirnya kita jadi tidak tergelincir kepada sesuatu yang menghancurkan diri kita, akhirnya itu mengundang keberkahan, berkah itu membuat kehidupan kita jadi baik semuanya, Masya Allah. Ya, kenal Allah, lalu akhirnya nanti sehingga berbuah kelapangan dada. Karena seumur hidup nggak mungkin terjadi sesuai yang kita inginin terus, nggak mungkin. Nah, tapi kalau hati yang udah lapang karena tujuannya Allah, bismillah. Karena kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, teman-teman. Kayak misalkan ya, ada orang punya komik 8 lemari. Dua-duanya punya komik 8 lemari. Yang satu, kolektor. Hilang satu komik, nangis dia jerit-jerit. Tapi yang satu, dia memang punya koleksi 8 lemari warisan. Hilang 2 lemari dari 8 lemari juga bodo amat. Karena memang aslinya hobinya main bola. Dia dapat komik dari warisan aja. Ya. Maka ini tujuannya apa dulu nih? Bagi yang tadi, ya sholat sih kok. Tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang, nangis. Ya berarti di hatinya duit. Kalau dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran gagal nyalek, gila. Nah, berarti kan di hatinya masih belum Allah. Ya, kalau dari Allah, kalau udah Allah nanti hatinya jadi lapang, mau diapain juga mah nggak, ya Allah. Yang penting kau suka. Nolongin orang dia jahat ya, yang rugi kan dia yang jahat, masa saya yang dihukum Allah. Tapi kan kamu udah tolong dia malah jahat ya kan, berbuat baiknya biar Allah suka, biar bukan supaya dia suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Enak. Tapi kan kelakuannya nyebelin, ya alhamdulillah lah, meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Enak jadinya. Lebih gampang semuanya. Lalu, bersih hati, berbudi pekerti yang luhur, menghadapi semua makhluk. Ada tazkiyatun nafsnya. Selain ini kitab tauhid yang luar biasa dan penyucian jiwa, izin ya, guru kami ngingetin bahwa semua ilmu itu belajarnya harus didampingin tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Kenapa? Contoh belajar tajwid aja. Cara baca Quran yang benar sesuai kaidah-kaidahnya. Nggak pakai tajwid, begitu ketemu yang bacaannya beda, berantem tuh, ngaco tuh yang kayak gitu tuh, bacaan nggak bener tuh, jangan jadiin imam. Masa yang kayak gitu jadi imam, bagusan dia saya. Kita belajar buat apa? Kenapa malah jadi maki-maki orang? Ya, nah izin ya,
Salah satu tujuan ngaji yang kau tahu adalah makin tahu kelemahan diri sendiri, bukan makin jago nyari kelemahan orang, apalagi sampai nyerang kelemahan orang. Kita meninggal nggak pernah ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, maka ini dia buah tulisan beliau, isinya berupa hikmah-hikmah yang luar biasa. Di dalamnya ada sekitar 294 hikmah yang nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu sampai selesai. Nggak tahu nanti berapa episode, tapi yang paling penting kita jadi kenal dulu sama diri kita ini sendiri ya. Ketahuilah, selagi masih jadi hamba, kita punya 4 sifat yang mesti kita kenal, yaitu lemah, jahil, fakir, zolim. Yang pertama, lemah. Beneran teman-teman, kita tuh lemah ya. Sekuat-kuatnya orang, Allah udah tentuin waktunya meninggal. Raja Namrud di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kerjaannya setiap pagi latihan berantem lawan 10 orang tentaranya dan selalu menang. 10 orang loh. Nggak tahu kalau lawan 11 ya. Tapi ternyata meninggalnya sama apa? Digigit nyamuk. Ya, karena penyakit. Dan udah waktu itu belum ada obatnya. Ya, karena kata Allah mati aja. Ya. Dan sekuat-kuatnya orang habis dimakan usia. Nggak mungkin kekar, berotot, kuat seumur hidup, nggak mungkin. Lemah, nggak bisa apa-apa kita kalau nggak ditolong Allah. Ya. Mau ke pengajian, Allah nggak izinin nggak nyampe itu. Bannya bocor kayak, ketilang kayak, apapun itu. Ya, lemah. 2, jahil. Jahil di sini bukan jahil iseng ya, tapi ya bodoh. Kita aslinya nggak tahu apa-apa kalau nggak dititipin ilmunya sama Allah. Jadi kalau misalkan kita ngerasa ini hasil dari belajarku, aku yang pinter, oh itu nanti mentok biasanya, na'udzubillah. Ya, aslinya ada profesor S3 di wisuda, Allah kalau pengen cabut ingetannya, ilmunya, tinggal dikasih cangkang cau tuh, kulit pisang, turun tangga, ngegeledak kalau kena belakang, kalau ke depan ngajeledug ya. Maka dari situ kena, udah lupa. Jangankan ilmunya, nama sendiri juga lupa. Ya, lemah, jahil, fakir. Nah, fakir ini lebih di bawahnya miskin. Miskin itu masih punya penghasilan tapi kurang. Jadi kalau ada yang penghasilannya 100 miliar per hari, tapi pengeluarannya hari itu 120 miliar, miskin dia. Ya. Maka, kalau fakir udah nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu orang. Kurang, di bawah standar cukup. Ya. Maka ya kita sama kayak gitu kan, aslinya kan nggak ada yang kita punya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semua orang adalah tamu dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak mungkin seumur hidup ada di diri kita, nginep di rumah kita. Namanya titipan, tetap aja bukan punya kita, harus dikembaliin. Terus ketika semua orang yang kita banggain bisa belain kita dan semua yang kita akuin kita punya sudah diambil pemilik aslinya, apa yang tersisa buat kita kalau nggak jadi amal soleh? Ya. Dan yang terakhir, zolim. Aslinya sebetulnya kita tuh kebanyakan zolimnya sama Allah dan kepada selain Allah daripada nurutnya. Dibilang adil mau gimana adil sih? 12 jam sholat, 12 jam berkegiatan gitu. Itu aja kita nggak mungkin. Ya. Kalau dihitung-hitung total sholat kita yang 5 waktu sehari 5 menit misalkan. Dihitung setahun ya, 5 waktu nih. Berarti kan sehari cuma 25 menit dari 24 jam. Berarti sama aja dengan setahun 6 hari lebih sedikit dari 365 hari. Tapi kalau yang sedikit itu dicukupi Allah yang akhirnya atur hidup kita jadi lebih baik. Dan zolim sebagaimana misalkan punten ya. Dulu waktu tinggal di Surabaya, awal nikah sama Teh Yunda, tetangga kita tuh waktu itu tiba-tiba ada yang ngetok pintu, perempuan malam-malam nangis. Cerita ke Teh Yunda, ternyata dia pacar dari tetangga sebelah. Mendapati di sebelah pacarnya lagi punten, mohon maaf, sedang dengan wanita lain lah di dalam kamarnya. Nangis, larinya ke kamar kami. Cerita sama Teh Yunda, sampai akhirnya dia hijrah dan segala macam. Singkat cerita, ibunya si cewek ini datang, gedor-gedor kamar si cowok. Begitu dilihat, si ibunya secara fisik ya, tidak tinggi, kecil, mungil, gedor-gedor. Tapi si cowoknya, dia kan ada di dalam, karena kedengeran pas di miss call, handphonenya bunyi, nggak sempet di silent. Jadi orangnya ada di dalam. Tapi dia keluar aja nggak berani ngadepin si ibunya, yang padahal secara fisik, kalau si cowok tinggi kekar itu mohon maaf nonjok si ibu, itu mungkin mental, kepalanya muter atau gimana. Tapi ternyata nggak berani keluar sama sekali. Kenapa? Zolim, punya salah. Orang punya salah kan malu, takut. Cuman kadang kita punya banyak salah ke Allah, kita nggak pernah malu. Tetap aja sambil maksiat, atau tetap aja kadang sambil ngelakuin sesuka dirinya. Ya. Dan itu 4-4-nya ada pada diri kita.
Kita mesti kenal diri kita dulu ya, baru insya Allah makin tambah dekat sama Allah. Dan tadi kalau ada yang berkata buku ini berat, ya tadi mungkin karena mungkin cintanya belum ke Allah, masih ke dunia. Nah, apa aja nih ciri pecinta dunia? Ada 3. Kata guru kami, yang pertama adalah selalu galau dengan yang belum terjadi. Gimana ya dolar naik? Gimana ya ganti pemimpin? Gimana ya 10 tahun lagi? Gimana ya kalau saya... semua dipikirin. Kejadian belum. Padahal pernah ada psikolog ngomong kayak gini, dari 100% hal yang kita takutin, yang kejadian itu paling cuma 15%. Sisa 85%-nya nggak pernah kejadian, tapi kita udah galau duluan. Bikin kita nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mau minum. Kejadian juga belum tentu terjadi. Itu rugi serugi-ruginya. Padahal kalau misalkan akhirnya kejadian, meskipun kita nggak suka dengan kejadiannya, selagi itu bikin kita tambah dekat sama Allah, bismillah. Kok kanker? Demi Allah bisa jadi akan ada hari di mana gara-gara kankernya dia bersyukur di hadapan Allah. Alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Gara-gara saya kanker tiap hari cuma bisa nahan sakit sambil zikir. Boro-boro bisa maksiat. Jadi dia lebih dekat ke surga daripada yang sehat tapi maksiat. Meskipun masa iya kena kanker disyukur? Ya enggak. Bagi pecinta dunia berat. Tapi bagi yang tujuannya Allah, mau kanker, mau apa, bismillah. Yang penting jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Kok suami saya selingkuh? Akan ada hari di mana bisa jadi dia bersyukur suaminya selingkuh. Kalau setelah diselingkuhi, tambah rajin tahajudnya, mulai syar'i, ngaji, ngapalin Quran, belajar, mengamalkan, bahkan mengajarkannya. Bisa jadi lebih baik daripada yang suaminya setia, tapi malah tambah lalai sama Allah. Ya tergantung, sesuatu baru jadi baik atau enggak tuh, tambah dekat sama Allah atau enggak. Kayak contoh, berarti gimana kok, apa kita nggak usah kerja, benar-benar sholat aja tiap hari baca Quran? Enggak. Tetap silakan. Nabi mengingatkan para sahabat tentang kayak beginian, juga sahabat malah tambah kaya. Tapi dunianya cuma jadi alat, bukan jadi tujuan. Boleh nggak kok kaya? Boleh, tapi kita nggak ditanya saldonya. Ditanyanya dapatnya dari mana dan dipakainya untuk apa. Boleh nggak kok viral? Boleh, tapi viral bukan ditanya followernya berapa, tapi ditanya followernya dipakai untuk apa. Diajarin kebaikan atau enggak. Alat doang viral itu, alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, yuk jelasin tentang Allah. Daripada misalkan nggak ada yang nonton. Ya, udah sama kayak gitu. Jabatan yang baik seperti apa? Yang bisa bikin dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Kalau dipakai malah buat zolim, demi Allah lebih berat itu daripada bawahan-bawahannya yang nggak pernah mimpin sama sekali. Ya. Jadi, bukan berarti nanti setelah bertakwa seumur hidup nggak ada masalah lagi. Enggak, tetap ada. Tapi, sudut pandangnya yang udah berubah. Dulu bertanya, apa aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang kubahagiakan? Dulu bertanya, mana yang aku suka? Sekarang bertanya, apa yang Allah suka? Ciri pencinta dunia pertama, dia galau dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua adalah cemas dengan yang sudah terjadi. Yang udah terjadi dipikirin terus, coba aja 10 tahun yang lalu saya nerima lamaran dia. Enggak ya. Sekarang dia udah jadi artis, udah jadi enggak, udah takdirnya aja kayak gitu. Coba aja waktu itu saya belok kiri. Saya nggak akan jatuh dari motor. Kalau belok kanan bisa jadi nggak cuma jatuh dari motor, kelindes truk mungkin kalau perlu. Ya. Cuman karena bagi kita, yang terbaik tuh selalu menurut aku, bukan menurut Allah. Jadi kayak cemas gitu, apa gitu segala macam dipikirin. Yang udah lalu selalu kecewa. Aduh, ya Allah, kenapa begini? Aduh. Lisannya bahkan mungkin nyebut Allah, tapi kayak, ya Allah, tahu aja kalau aja waktu itu, kalau aja. Enggak. Sudah Allah tentuin. Yang harus paling kita pikirin setiap kejadian adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Yang ketiga adalah selalu lelah. Orang kalau niatnya lillahi ta'ala, paling yang capek cuman badan, istirahat seger lagi. Tapi kalau misalkan para pecinta dunia, itu nggak cuman badannya yang lelah, pikirannya juga lelah. Gaji cuman 20 juta, saya mah bahagianya nanti itu kalau rumahnya segede dia, kalau udah centang biru kayak gitu. Padahal, ya Allah, berapa banyak orang jangankan punya gaji 20 juta, ada yang ngarap-ngarap punya kerjaan, tapi nggak keterima kerja. Ya, selalu capek, selalu lelah, itu naudzubillah. Jadi kalah tuh ya sama bocah ya. Padahal anak-anak itu bukti manusia itu lebih gampang berbuat baik kepada manusia lainnya. Karena dia abis benjol 5 menit lagi sama temennya juga udah bayan lagi. Ya, yang berantem malah emaknya, coba liatin. Ya, nah, sederhana, anak-anak mah benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan saya suka, udah selesai urusan. Tapi orang dewasa, liatin ya, bisa 10 tahun tuh nggak ngomong.
Padahal kalau dipikir lagi, kenapa kita bisa kalah bahagia dengan anak-anak? Padahal anak-anak dengan orang dewasa, ilmunya banyakkan orang dewasa. Uangnya juga banyakkan orang dewasa. Kecuali Rafatara Macipung mungkin ya, karena mereka juga nggak request pengen hidup di keluarga yang kayak gitu ya. Tapi bismillah ya, ketika akhirnya udah niatnya kepada Allah, lillahi ta'ala, lalu akhirnya terjadi nggak sesuai keinginan, ya udah bismillah. Meskipun akhirnya Meskipun akhirnya nggak sesuai dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya, tadi tujuannya masalahnya udah berubah. Kenapa anak-anak lebih mudah bahagia? Sederhana, tahu nggak alasannya? Karena di hati si anak-anak tidak ada pesaing Allah. Kita makin gede, makin ada pesaing Allahnya. Gini ya rasanya punya duit, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Gini ya rasanya viral, enak. Itu jadi pesaing Allah di hati kita. Makanya tadi ada orang di kota besar, gaji sebulan 20 juta, ngambek. Percuma gaji 20 juta, saya baru bahagianya nanti itu kalau udah kayak seperti dia. Jadi kayak nggak ada puasnya, nggak, capek terus itu hidupnya. Ya. Padahal sederhana, bukan berarti harus ngeriset kehidupan, mati dulu, reinkarnasi, ya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Udah sederhana, sudut pandangnya aja dirubah. Jadi ngejar yang Allah suka. Buku ini, insya Allah kitab ini akan merubah sudut pandang kita. Jadi semuanya serba Allah aja. Ya. Karena satu-satunya yang nggak akan pernah rugi adalah kalau urusan sama Allah. Urusan sama manusia masih bisa rugi. Ya. Meskipun orang yang urusan sama kita, yang juga orang baik, nggak pengen ngerugiin kita. Yang nggak pernah rugi itu kalau udah urusan sama Allah. Maka yuk, renungin. Kita punya keinginan tidak? Punya. Apakah Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Pertanyaan ketiga, jujur deh. Dari lahir sampai detik ini, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Banyakkan yang kita suka. Terus sejauh ini udah banyak ngejar yang kita suka, tapi kok masih belum bahagia juga, padahal sebagian udah terkabul. Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus. Jadi capek. Kayak anak-anak ya tadi kadang, kalau nggak disikapi dengan baik, dia nangis, pengen permen. Padahal udah sakit gigi, tapi masih pengen permen. Diambil sama si mamahnya. Si anak mungkin akan ngambek, mamah mau pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen aja nggak dibeliin? Aku mau minggat dari PAUD. Nah, misalkan karena dia masih kecil ya. Udah gitu, ternyata tetangga lewat. Ibu kan kaya, masa permen aja nggak dibeliin ke anaknya? Ibu benci ya sama anak ibu. Ya enggak, justru sayang atuh. Udah sakit gigi masa dikasih permen terus. Ya sama, kalau ada doa kita belum terkabul, juga bukan berarti Allah benci. Tapi bisa jadi karena kita lagi diselamatin. Ada orang tadinya pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Kalau tadinya nggak bisa punya dosa gara-gara nggak punya duit, pas punya duit jadi bisa bikin dosa, demi Allah itu hartanya musibah. Sama kayak tadi, kalau orang tua nggak sayang, ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis ya, nah itu nggak sayang. Ya, tapi justru karena sayang ditahan. Tahan. Jadi bukan berarti seluruh yang kita inginkan pasti harus dikabul, enggak juga. Gimana caranya? Apalagi kadang kita nggak tahu yang kita minta ternyata kebaikan atau enggak buat kita. Sama seperti anak-anak itu, ngiranya yang terbaik bagi hidupnya adalah permen. Padahal itulah yang bikin dia sakit gigi. Jadi enggak lah. Maka penutup, kita mungkin ini baru bahas muqaddimah ya. Nanti baru mulai masuk ke hikmah di episode selanjutnya. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau misalkan, bayanginlah semua lagi nyetir. Dipegang setir, tapi masalahnya kacanya penuh dengan tanah kotor semuanya. Nggak kelihatan apa-apa. Nah, maka pertanyaannya, nyetirnya takut atau tenang? Takut. Takutnya karena apa? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya nggak kelihatan? Jalannya nggak kelihatan. Jadi aslinya jalannya ada kan? Tapi nggak kelihatan aja karena kacanya kotor tanah semua. Terus mesti gimana? Ya bersihin kacanya, jadi kelihatan. Oh, di depan teh tikungan, jadi kudu ngerem, jadi kudu belok. Sama. Kalau misalkan hidup kita kayak lagi ada masalah, tapi kok kayak nggak kelihatan jalan keluarnya. Bukan nggak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya nggak kelihatan. Jadi gimana biar jalan keluarnya kelihatan? Bersihin dulu. Entah hatinya, dibersihkan dengan tobatnya. Ketika sudah bersih di hadapan Allah, insya Allah nanti kelihatan jalan keluarnya. Bismillah, insya Allah. Maka yuk kita khatamin kitab ini ya. Nanti silakan disaksikan terus di channel Qadar Islam Official. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Hikmah-hikmahnya, dan yang paling penting satu lah.
Ini jadi jalan kita tambah dekat sama Allah. Karena demi Allah, kapan channel ini atau tayangan ini sukses, bukan ketika banyak yang nonton, tapi ketika yang bicara ikhlas walillahi ta'ala. Dan yang nonton tambah dekat sama Allah. Udah selesai. Dikukumpul ngejar kayak gimana juga dapat apa sih di dunia mah. Allah nggak izinin kita make dunianya juga, Allah nggak izinin mah nggak akan dapat. Ada yang udah korupsi dapat duitnya, Allah nggak ngizinin pakai, ada yang mati duluan atau ada yang ketangkap duluan. Ya, maka bismillah. Silakan teman-teman, nanti kita saksikan episode selanjutnya untuk bahas hikmah-hikmah selanjutnya. Dan kalau pengen sekali lagi, ingetin bagi teman-teman yang pengen nyiapin pahala jariah terbaik, jangan lupa kita ada ladang kebaikan untuk ngebebasin lahan buat pembangunan Masjid Khairul Ummah. Nah, kontaknya atau yang mau ditanya-tanya silakan bisa hubungin di bawah. Silakan, aslinya uang itu nggak kemana-mana, tetap milik kalian. Cuman ditransfer dari rekening dunianya ke rekening akhiratnya. Mudah-mudahan jadi pahala jariah buat semuanya ya. Maka kita lanjutkan nanti ngaji kitab Al-Hikamnya. Itu baru muqaddimah aja, tapi mudah-mudahan bisa jadi jalan kita jadi ingat Allah terus. Kalau udah ingat Allah, nanti hati tentram. Makanya sok gerak kalau ngaji, kenapa hatinya tenang? Bukan karena yang ngomongnya jago, tapi karena kalau lagi ngaji, kita kan ngomongin Allah. Ngomongin Allah, kita jadi ingat Allah. Nah, kita udah diingetin sama Allah. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Dari tadi kita lagi ngomongin Allah. Maka kalau ada yang nonton ini hatinya jadi tentram. Karena kita yang ngomongin Allah, jadi ingat Allah. Ya udah, ingat Allah terus. Dan sederhana, kalau hati lagi nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, cicilan, dan lain-lain ya. Bismillah lah, yang bisa nolong juga cuma Allah doang buat bayar utangnya. Allah Maha Kaya, tenang aja. Ya, bismillah. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dipetik. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kita bahas kitab ini sampai khatam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.